Swastiastu. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Apakah kalian sudah sembahyang dan sarapan? Ingat ya, sebelum memulai aktivitas pembelajaran, biasakan untuk sarapan dan sembahyang agar apa yang kita pelajari bisa kita terima dengan baik. Kali ini, Bu Guru akan mengajak kalian untuk mempelajari tema 6 pembelajaran 4 dan 5. Nah, pada pembelajaran 4 dan 5 kali ini, Bu Guru akan menjelaskan muatan bahasa Indonesia, masih dalam materi teks eksplanasi. Tetapi, di sini kita akan belajar untuk menjelaskan teks eksplanasi menggunakan peta pikiran. Ayo, apa nama lain dari peta pikiran? Masih ingat nggak? Ya, bagus sekali. Namanya adalah mind map. Apa itu mind map, anak-anak? Nah, mind map itu adalah cara mencatat informasi agar lebih menarik dalam bentuk bagan. Konsep teks eksplanasi itu dapat dijelaskan menggunakan peta pikiran atau mind map. Peta pikiran ini merupakan suatu cara mencatat yang kreatif, efektif, dan secara harfiah dapat memetakan pikiran-pikiran kita, sehingga saat kita membaca teks eksplanasi tersebut menjadi lebih menyenangkan atau tertarik untuk membaca teks eksplanasi tersebut. Ya anak-anak ya. Oke, selanjutnya bagaimana cara membuat peta pikiran ya? Yang pertama kalian harus menentukan ide pokok dari teks yang disajikan tersebut. Kemudian yang kedua kalian mencatat kalimat penjelas dari ide-ide pokok tersebut dalam bentuk poin-poin. Jadi ambil ringkasannya saja. Kemudian yang ketiga baru kalian menuliskan ide pokok dan kalimat penjelas tersebut ke dalam suatu bagan peta pikiran ya. Semester 1 kita sudah pernah mencobanya anak-anak ya. Nah, selanjutnya masih di muatan bahasa Indonesia yaitu menuliskan kembali informasi dari teks eksplanasi. Bagaimana langkah menuliskan kembali informasinya? Ya, seperti yang sudah Bu Guru jelaskan kemarin. Yang pertama, memperhatikan judul dan tema dalam teks tersebut. Kemudian yang kedua, menentukan gagasan pokoknya dari masing-masing paragraf. Yang ketiga, mengembangkan gagasan pokok itu menjadi sebuah cerita yang padu dengan menggunakan bahasa kita sendiri agar kita lebih mudah menyampaikan atau mengerti terhadap teks tersebut ya. Yang keempat, saat menuliskan kembali perhatikan runtutan informasi yang kalian peroleh. Ingat, perhatikan PUEBI yang kemarin Bu Guru jelaskan ya anak-anak ya. Selanjutnya kita mempelajari muatan IPS ya. Dalam muatan IPS ini materinya yaitu masih sama, menyebutkan pengaruh interaksi manusia dengan lingkungan terhadap pembangunan. Nah, interaksi antara manusia dengan lingkungan itu bisa membawa dampak positif dan dampak negatif akibat dari manusia itu memanfaatkan alam yang ada di sekitarnya. Sebagai contoh, Bu Guru berikan di sini adalah interaksi antara atau interaksi yang ada pada perkebunan kelapa sawit. Anak-anak ya, kalian tahu kan kelapa sawit ya? Kelapa sawit itu adalah kelapa yang digunakan atau diambil minyaknya, anak-anak ya. Nah, di sini interaksi antara manusia dengan lingkungan yang ada pada perkebunan kelapa sawit tersebut itu akan membawa dampak positif dan dampak negatif. Dampak positifnya apa? Yang pertama, itu bisa meningkatkan lapangan pekerjaan penduduk yang ada di sekitar perkebunan tersebut. Jadi, dengan adanya perkebunan kelapa sawit ini, ya bisa menyerap banyak lapangan pekerjaan, anak-anak ya. Kemudian yang kedua, meningkatkan pembangunan daerah seperti dibangunnya akses jalan raya. Jadi, untuk mendistribusikan ya hasil dari perkebunan kelapa sawit tersebut tentu saja harus memiliki akses jalan raya yang bagus ya. Kemudian yang ketiga, pendapatan penduduk semakin meningkat. Karena tersedianya lapangan pekerjaan, otomatis penduduk tersebut akhirnya akan semakin sejahtera. Mengapa? Karena mereka sudah mendapatkan pekerjaan. Otomatis pendapatannya akan meningkat ya. Kemudian yang keempat, dibangunnya sarana dan prasarana, misalnya pabrik untuk mengolah kelapa sawit tersebut anak-anak ya. Nah, itu dampak positif dari adanya perkebunan kelapa sawit, interaksi antara manusia dengan lingkungannya. Ada juga dampak negatifnya anak-anak. Dampak negatifnya apa? Berkurangnya keanekaragaman hayati. Karena dalam perkebunan itu yang
dibudidayakan itu hanya tanaman kelapa sawit saja ya. Itu bisa menyebabkan berkurangnya keanekaragaman hayati ya. Kemudian yang kedua, berkurangnya habitat dan hewan asli penghuni hutan yang dibuka untuk perkebunan. Jadi sebelumnya ya, kemungkinan perkebunan kelapa sawit ini adalah merupakan hutan anak-anak. Jadi untuk membuka perkebunan kelapa sawit, hutan itu harus dibabat sehingga menyebabkan habitat dari hewan asli penghuni hutan tersebut itu bisa mengalami kehilangan tempat tinggal anak-anak ya. Kemudian yang ketiga, berkurangnya sumber daya air ya. Nah, itu dampak positif dan dampak negatif dari interaksi manusia dengan lingkungan alam ya. Ada banyak sekali lagi anak-anak contoh-contoh yang lain. Misalnya saat kalian menangkap ikan di sungai atau di laut ya, itu interaksi antara manusia dengan alam. Bisa juga menimbulkan dampak positif dan dampak negatifnya ya. Kalau dampak positifnya, jika kalian menggunakan cara yang tidak bagus, itu bisa menyebabkan ikan-ikan yang ada di laut atau sungai itu bisa musnah, misalnya dengan menggunakan bom atau pukat harimau. Itu menyebabkan ikan-ikan yang kecil itu bisa mati anak-anak ya. Juga bisa menyebabkan rusaknya terumbu karang. Tapi akibat positifnya ya, itu bisa menjadi lahan pekerjaan untuk penduduk yang tinggal di daerah pantai, karena ikan itu nantinya akan bisa dijual ya, bisa memenuhi kebutuhan pangan masyarakat di sekitarnya ya. Nah, di sini Bu Guru berikan contoh ya pada perkebunan kelapa sawit ya, interaksi antara petani dengan kelapa sawitnya. Jadi buah kelapa sawit yang sudah dipanen itu kemudian akan dikirim ke perusahaan minyak goreng ya. Jadi akan terjadi interaksi secara terus-menerus anak-anak ya untuk memenuhi kebutuhan hidup kita. Pada muatan PPKN menjelaskan makna kewajiban sebagai siswa dan warga negara ya. Kewajiban itu adalah apa? Kemarin kita sudah membahas tentang hak. Sekarang kita akan membahas tentang kewajiban. Kewajiban itu adalah hal-hal yang harus dilakukan ya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Jika kita tidak melaksanakan kewajiban, maka kita akan mendapatkan peringatan dan sanksi, serta kita tidak akan mendapatkan hak ya. Jadi jika ingin mendapatkan hak, kewajiban itu harus kita laksanakan. Kewajiban dan hak itu harus selalu berdampingan ya, atau hak dan kewajiban itu harus dilaksanakan secara seimbang. Artinya hak akan kita dapatkan setelah kewajiban itu selesai kita lakukan. Kita sebaiknya mendahulukan kewajiban anak-anak sebelum menuntut hak. Jika kita melakukan hak dan kewajiban dengan seimbang, maka akan tercipta kehidupan yang aman, tertib, dan damai. Nah, di sini contoh kewajiban siswa di sekolah dan hak yang akan diperoleh. Nah, misalnya, jika kalian melaksanakan kewajiban membuang sampah ke tempat sampah, kalian akan mendapatkan hak berupa lingkungan sekolah akan menjadi bersih, kita akan nyaman untuk belajar. Kemudian yang kedua, jika kalian mengerjakan tugas dengan bersungguh-sungguh anak-anak, apa hak kalian? Kalian pasti mendapatkan nilai yang bagus dari tugas yang sudah kalian kerjakan. Makanya kalian tidak boleh malas untuk mengumpulkan tugas. Jika seandainya kalian malas mengumpulkan tugas, Bu Guru tidak akan bisa memberikan penilaian kepada kalian, yang menyebabkan nanti nilai rapot kalian menjadi kecil anak-anak ya. Kemudian yang ketiga, mendengarkan pendapat teman saat melakukan diskusi. Diskusi itu akan berjalan dengan tenang dan permasalahan dalam diskusi tersebut akan cepat terpecahkan ya. Kewajiban yang selanjutnya, melaksanakan piket sesuai dengan jadwal. Nah, itu kita akan mendapatkan hak berupa ruang kelas akan selalu bersih dan nyaman ya. Kemudian kewajiban yang selanjutnya, bertanya kepada guru dengan santun. Jadi kalau kalian ingin bertanya, gunakan bahasa yang sopan ya. Apa hak kalian? Kalian akan mendapatkan jawaban dari pertanyaan. Jadi guru itu akan pasti menjawabnya dengan sesuai dengan pertanyaan yang kalian ajukan ya anak-anak ya. Selanjutnya yaitu selain sebagai siswa, kita juga memiliki kewajiban sebagai warga negara. Kewajiban sebagai warga negara dapat dilakukan dengan mentaati peraturan dimanapun kalian berada. Berikut adalah kewajiban yang harus dilakukan oleh warga negara. Yang pertama, misalnya mentaati peraturan lalu lintas. Jadi kalau kalian pergi ke jalan raya ya, usahakan taati peraturan lalu lintas. Yang kedua, menjaga kebersihan fasilitas umum yang ada di lingkungan kalian. Yang ketiga, mendengar pendapat orang lain saat bermusyawarah.
Dan yang keempat, membayar pajak dengan tepat waktu. Yang kelima, menghormati pemeluk agama lain yang sedang beribadah. Itu kewajiban kalian sebagai warga negara, anak-anak ya. Selanjutnya, Bu Guru akan jelaskan muatan IPA, yaitu perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari. Bu Guru sudah bilang kemarin bahwa kalor itu bisa mengalami perpindahan dengan adanya zat perantara, anak-anak ya. Nah, di sini perpindahan kalor ya itu akan menyebabkan terjadinya dua dua kejadian, anak-anak. Yang pertama yaitu pemuaian, yang kedua adalah penyusutan. Apa itu pemuaian? Pemuaian adalah perubahan benda oleh kalor atau panas yang mengakibatkan pertambahan ukuran dan volume benda tersebut. Bu Guru sudah sudah beri tanda merah ini, anak-anak ya. Jadi kalau mengalami pemuaian akibat panas, maka benda tersebut akan mengalami pertambahan ukuran dan volume ya. Yang kedua, penyusutan. Itu adalah perubahan benda karena menurunnya suhu ya. Jadi terjadi pelepasan kalor di sana yang mengakibatkan pengurangan ukuran dan volume benda. Jadi kalau penyusutan itu volume dan ukuran benda itu mengalami pengurangan, menyusut, anak-anak, mengecil dia ya. Nah, contohnya seperti apa? Bu Guru akan perlihatkan ya. Nah, contoh pemuaian misalnya pada pemasangan rel kereta api ya. Nah, di sini kalian lihat pemasangan rel kereta api ya yang bercelah. Jadi diberikan celah di sini, anak-anak. Mengapa diberikan celah? Agar rel kereta api tersebut tidak melengkung ya saat terjadi pemuaian. Karena saat terjadi pemuaian maka rel kereta api ini akan bertambah ukuran dan volumenya, anak-anak. Sehingga jika terkena panas rel tersebut tidak melengkung karena sudah diberikan celah sedikit, anak-anak ya. Yang kedua yaitu pemasangan jendela. Kalian pernah melihat tukang yang sedang memasang jendela, anak-anak ya. Nah, pada pemasangan jendela tukang-tukang itu pasti merancang ukuran bingkai jendelanya lebih lebar dari ukuran yang sebenarnya. Mengapa? Untuk memberikan ruang pemuaian pada kaca sehingga jika terkena panas kaca tersebut tidak pecah atau retak ya. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu pengisian ban sepeda. Tentu kalian sering ya kalau ban sepeda kalian lembek atau kempes, kalian akan memberikan atau mengisi angin ya pada ban sepeda tersebut. Nah, pada saat mengisi angin kalian harus memperhatikan ya, saat mengisi angin atau udara pada ban motor atau mobil diusahakan jangan terlalu penuh, anak-anak. Mengapa? Jika ban itu terisi penuh oleh udara bisa meletus, anak-anak, atau meledak. Mengapa? Karena udara yang ada dalam ban itu akan memuai jika terkena panas ya. Contoh yang keempat yaitu pemuaian gelas kaca. Pernah kalian menuangkan air panas ke dalam gelas kaca, anak-anak, sehingga tiba-tiba gelasnya pecah dar ya. Nah, itu terjadi. Mengapa bisa terjadi seperti itu? Karena gelas kaca yang tiba-tiba retak jika dituangkan air panas karena adanya pemuaian yang tidak merata pada bagian gelas, itu yang menyebabkan kaca itu menjadi gelas kaca itu menjadi pecah atau retak, anak-anak ya. Nah, selanjutnya yaitu penggunaan termometer. Guru udah jelaskan kemarin. Yuk, siapa yang masih ingat? Siapa yang menemukan termometer pertama kali? Ya, bagus, Galileo Galilei ya. Nah, pada termometer ini juga memanfaatkan prinsip pemuaian. Jadi, yang merah ini menandakan air raksa, anak-anak. Jadi, air raksa ini jika terkena panas yang berasal dari tubuh kita, itu menyebabkan cairan termometer ini akan naik, anak-anak. Mengapa naik? Karena air raksa ini mengalami pemuaian yang diperoleh dari panas yang berasal dari tubuh kita, anak-anak. Ya, jadi jika kita sakit, organ kita terganggu, ya itu bisa menyebabkan tubuh kita mengalami demam atau panas, ya. Nah, selanjutnya contoh penyusutan, anak-anak. Ya, contoh penyusutan di sini misalnya ada sepeda ya, anak-anak ya. Nah, penyusutan pada ban sepeda. Ban sepeda yang terlalu lama kita letakkan di atas lantai itu bisa menyebabkan udara yang ada di dalam ban itu mengalami penyusutan.
sehingga ban itu akan kempes anak-anak ya. Jadi kalau kalian taruh di lantai yang dingin ya, itu akan menyebabkan udara yang ada dalam ban itu mengalami penyusutan. Padahal ban itu tidak ada lubangnya atau tidak bocor anak-anak ya, tapi bisa menyusut. Kenapa? Karena lantai yang dingin ini. Selanjutnya penyusutan pada kabel listrik ya. Kalian tahu kan kabel listrik itu sengaja dibuat atau dibuat lebih kendor. Mengapa dibuat lebih kendor? Kalian pernah lihat ya, di jalan raya kabel listrik itu pasti dibuat agak lebih kendor. Mengapa? Agar kabel itu tidak putus jika malam hari kabel tersebut mengalami penyusutan. Kenapa? Karena terjadinya pelepasan kalor ya anak-anak ya, jadi suhunya dingin pada malam hari ya, sehingga kabel itu tidak akan putus ya, ngerti anak-anak? Nah, demikian dulu penjelasan Bu Guru ya di tema 6 subtema 1 pembelajaran 4 dan 5. Mudah-mudahan kalian bisa pahami dengan baik ya. Akhir kata Bu Guru tutup dengan Paramo Santi. Om Santi 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 Om.